Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal tentang eh, sistem pendukung keputusan penerapan metode multi atribut utility teori atau metode MAUT ya dalam pemilihan rumah kos. Jadi di sini ada identitas jurnal, yaitu judulnya penerapan metode multi atribut utility teori atau MAUT dalam pemilihan rumah kos. Lalu ada nama jurnal, jurnal sains, komputer, dan informatika. Lalu ada volume dan nomor, yaitu volume 3 nomor 2. Tahun terbitnya yaitu September 2019, halamannya 243 sampai 251. Penulisnya yaitu ada Rita Novitasari, lalu ada Ratna Sri Hayati, lalu ada objek. Maksudnya tuh menerapkan metode MAUT dalam pemilihan rumah kos untuk memberi saran atau rekomendasi rumah kos yang baik secara objektif. Nah, lalu di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang sering dihadapi ketika memilih rumah kos adalah para pencari rumah kos sulit mendapatkan informasi tentang rumah kos. Ini disebutkan beberapa kali dalam pendahuluan sebagai dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Lalu ada kebutuhan solusi. Dengan menerapkan metode MAUT dalam pemilihan rumah kos dapat memberi saran atau rekomendasi rumah kos yang baik secara objektif. Nah, lalu ada latar belakang. Dengan adanya teknologi informasi banyak memberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Salah satunya dalam mencari informasi rumah kos. Kos dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumah kos yang berarti tempat tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan yang dibayar setiap bulan atau per tahunnya. Rumah kos sangat diperlukan untuk masyarakat yang sedang kuliah atau sedang bekerja yang jauh dari keluarga sehingga memerlukan rumah kos. Pemilihan rumah kos merupakan salah satu hal yang tidak mudah dilakukan. Masalah yang sering dihadapi ketika memilih rumah kos adalah para pencari rumah kos sulit mendapatkan informasi tentang rumah kos. Lalu ada penjelasan tentang metode multi atribut utility teori, yaitu merupakan suatu metode dalam pengambilan keputusan, merupakan metode di mana mencari jumlah terbobot dari nilai-nilai yang sama pada setiap utilis pada masing-masing atribut. Metode ini juga dapat memproses data dari semua atribut dengan utilitas-utilitas yang berbeda. Metode MAUT juga mampu membantu dalam mengambil keputusan dalam memilih rumah kos berdasarkan banyaknya jenis atribut yang berbeda. Lalu ada kelebihan metode multi atribut utility teori atau MAUT, yaitu yang pertama ada menampilkan rekomendasi sesuai kriteria, yang kedua bantuan pengambilan keputusan, yang ketiga pemberian rekomendasi objektif. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, metode penelitian ini menerapkan metode MAUT atau yang sering disebut metode penjumlahan terbobot dengan metode multi atribut utility teori. Sistem yang dibuat dapat menampilkan rekomendasi beberapa rumah kos sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pengguna, sehingga dari hasil tersebut bisa pencari rumah kos dalam mencari rumah kos dan menentukan pilihan rumah kos yang diinginkan oleh pengguna. Metode MAUT adalah teknik untuk mendukung pengambilan keputusan ketika pembuat keputusan harus memilih dari beberapa alternatif. Alternatif tersebut bisa berupa tempat tinggal yang tersedia di wilayah tertentu. Lalu di sini ada metode penelitian, yaitu ada flowchart ya. Di sini sebentar. Ya, di sini ada rumusnya ya, yaitu FV dalam kurung X sama dengan sigma N I sama dengan 1 W I titik VI dalam kurung X. Nah, Fx ini menjelaskan evaluasi total dari alternatif X. Lalu untuk WI yaitu bobot relatif kriteria ke
min I ya, lalu ada V I dalam kurung X adalah hasil evaluasi kriteria ke min I dari alternatif X ke I ya, atau sama dengan indeks kriteria. Lalu untuk sebentar, lalu untuk U sama dengan, bukan sama dengan, U dalam kurung X sama dengan nilai utilitas dari alternatif ke X. Lalu ada X min 1 sama dengan nilai terburuk dari kriteria ke min I di alternatif X. Lalu ada X plus 1 sama dengan nilai terbaik dari kriteria ke min I di alternatif X. Lalu ini ada flowchartnya, ada start, lalu ada input kriteria cost, lalu rekomendasi tempat cost, hasil rekomendasi cost, lalu pilih tempat cost. Nah, lalu untuk slide selanjutnya, nah, metode pengumpulan data ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada orang mahasiswa dan diperoleh dari hasil 83% mahasiswa mengisi kuesioner dan memberikan tanggapan bahwa sistem yang dibuat membantu mereka dalam memperoleh kos yang tepat. Penelitian ini mengumpulkan data utama melalui penilaian langsung dari pencari rumah kos. Para pencari diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pilihan mereka untuk rumah kos, seperti harga sewa, lokasi, luas, fasilitas utama dan tambahan, kebersihan, keamanan, dan kondisi bangunan. Nah, lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada data kriteria pemilihan rumah kos. Di sini ada kriteria pemilihan rumah kos, yaitu harga sewa kos ditandai atau diberi nama lainnya, yaitu B1. Lalu ada lokasi kos, sama seperti namanya juga B2. Lalu untuk luas rumah kos, fasilitas utama rumah kos, lalu ada fasilitas tambahan rumah kos, kebersihan, keamanan, dan kondisi bangunan. Lalu di sini ada tentang bobot dan persepsi penilaian. Di sini ada 4 kriteria, yaitu ada tidak penting atau bisa disingkat dengan TP sama dengan 0,25. Lalu ada cukup penting atau CP sama dengan 0,50. Lalu ada penting sama dengan 0,75, lalu ada sangat penting sama dengan 0,9. Lalu di sini ada bobot preferensi setiap kriteria, harga sewa kos yaitu 0,35, lokasi kos yaitu 0,2, luas rumah kos 0,05, fasilitas utama rumah kos 0,1, lalu fasilitas tambahan rumah kos 0,05, lalu kebersihan 0,1, keamanan 0,1, lalu kondisi bangunan 0,05. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian, yaitu ada 3 ya, yang satu umum, lalu manfaat, dan khusus. Kita jelaskan dulu dari umum. Menerapkan metode multi atribut utility theory atau MAUT dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan rumah kos, memberikan saran atau rekomendasi rumah kos yang baik secara objektif. Lalu ada manfaatnya, mendapatkan rekomendasi rumah kos yang sesuai dengan preferensi mereka. Potensial, meningkatkan visibilitas rumah kos mereka kepada calon penyewa melalui sistem rekomendasi. Lalu ada khusus, membantu pencari rumah kos mendapatkan informasi tentang rumah kos yang sulit didapatkan sebelumnya, mempermudah proses pengambilan keputusan dalam memilih rumah kos yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengguna. Lalu ada tabel nilai bobot data kriteria ya, di sini bisa dijelaskan, yaitu harga sewa kos atau B1 0,25 sampai 0,9. Lalu sama ya dengan kriteria yang lainnya seperti lokasi kos, luas rumah kos, fasilitas utama rumah kos, lalu fasilitas tambahan rumah kos, kebersihan, keamanan, dan kondisi bangunan itu bobotnya sama, nilainya 0,25 sampai 0,9. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada persepsi penilaian untuk bobot kriteria.
seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Di sini ada tidak penting 0,25, cukup penting 0,50, penting 0,75, lalu sangat penting yaitu 0,9. Nah, di sini ada tabelnya ya untuk 2 sampai 4 tabel. Jadi di review jurnal yang saya sudah pelajari itu tuh ada 3 tabel, itu kenapa tidak disebutkan 1, 2, 3 gitu tabelnya, karena saya mengikuti di jurnalnya juga, jadi dia di sininya dituliskan jadi tabel 2, 3, dan 4. Jadi perhitungannya yaitu ditambah ya, untuk seperti 0,85 ditambah 0,90 sampai seterusnya ke bawahnya, lalu nanti akan mendapatkan nilai rata-rata. Sama juga dengan tabel-tabel yang sisanya ini ya teman-teman, yang ini nih di bawahnya. Nah, lalu untuk bobot preferensi dari setiap kriteria pada masing-masing rumah kos tadi juga sudah disebutkan ya, sudah ada, yaitu harga sewa kosnya 0,35, lokasi kos 0,2, luas rumah kos 0,05, fasilitas utama rumah kos 0,1, fasilitas tambahan rumah kos 0,05, kebersihan 0,1, sama keamanan 0,1. Lalu untuk kondisi bangunannya 0,05, seperti nilainya sama seperti luas rumah kos dan fasilitas tambahan rumah kos. Lalu untuk slide selanjutnya, nah di sini ada tabel normalisasi matriks dan bobot preferensi. Ini juga sama, ini dikali. Jadi 0,83 dikali 0,90 dikali 0,77 lalu dibagi ya. Hasilnya nanti ada di situ. Nah, ini juga sama, sebentar. Oke, sebentar. Nah, lalu untuk ini dia perhitungannya dikurang ya. Jadi 0,83 dikurang 0,77 hasilnya 0,06. Begitupun seterusnya dari rumah kos A sampai rumah kos C ya. Nah, lalu untuk slide selanjutnya yaitu tabel hasil normalisasi matriks. Nah, 0,46 ini terdapat dari, nah ini kos A1 yang mana itu 0,83 dikurang 0,77 lalu dibagi 0,90 dikurang 0,77, yang 0,83 dikurang 0,77 hasilnya 0,06. lalu untuk 0,06 dibagi 0,13 hasilnya 0,46. Nah, jadi nilai yang ini tabel hasil normalisasi matriks yaitu terdapat di tabel yang ini, perhitungan rumah kos A, lalu rumah kos B, dan rumah kos C, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya membuat perkalian hasil normalisasi matriks dengan bobot preferensi yang sudah dibuat dengan menggunakan persamaan. Jadi ini 0,35 dikali 0,46, jadi hasilnya 0,16. Jadi sama ya untuk rumah kos A, rumah kos B, dan rumah kos C juga perhitungannya seperti itu. Lalu untuk tabel hasil perkalian matriks normalisasi dengan bobot preferensi, langsung di sini sudah ada ya nilainya, yaitu 0,54 untuk rumah kos A. Lalu untuk rumah kos B yaitu 0,93 ya di sini, cuma di sininya dia malah 0,96. Nah, lalu untuk rumah kos C 0,58 sudah benar. Nah, dari hasil perhitungan yang sudah didapat dengan menggunakan metode MAUT pada pencarian rumah kos, diperoleh hasil penilaian yang objektif di mana pada rumah kos B memiliki nilai terbaik yaitu 0,96. Rumah kos C memiliki nilai sebesar 0,58 dan rumah kos C memiliki nilai sebesar 0,54. Jadi kesimpulannya dari hasil penilaian yang dilakukan, maka dapat menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode MAUT dalam pemilihan rumah kos dapat memberi saran atau rekomendasi rumah kos yang baik secara objektif. Dari hasil perhitungan diperoleh, rumah kos B memiliki nilai terbaik yaitu sebesar
0,96. Lalu ada rumah kos C memiliki nilai sebesar 0,58 dan rumah kos A memiliki nilai sebesar 0,54. Nah, ini nilai yang terbaik kan itu ada 0,96. Nah, untuk peringkatnya sendiri kan di sini malah peringkat kedua, harusnya kan pertama. Yang peringkat keduanya yaitu ada 0,58 baru 0,54. Jadi di sini ada kekeliruan dalam jurnal yang saya review ini. Jadi mohon maaf bila ada kurang penyampaian sekiranya. Jadi memang jurnal yang saya review setelah dibaca lagi dan dihitung lagi memang masih ada yang salah dari jurnal tersebut. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar.